Shalom umat Tuhan, selamat malam. Puji Tuhan kita kembali bergabung di dalam Cool Online bersama dengan GBI Rayan 17. Mari saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kalau ada rekan saudara yang ada di kanan kiri Bapak Ibu, mari berikan senyum yang terbaik, berikan salam. Haleluya. Mari bersama-sama memuji-muji Tuhan. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yeay, mari memuji Tuhan dengan sukacita. Yesus, Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus, Tuhanku ajaib.
Yesus. Kami mengucap syukur buat banyak perkara besar yang Engkau telah kerjakan dan sedang Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Biar hari-hari ini kami mau terus belajar mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Sebab itulah yang dikehendaki Engkau untuk setiap kami melakukannya. Kami bawa hati kami Tuhan, seluruh hidup kami. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan Yesus. Oh, bawa saja untuk selama-lamanya kasih setiamu dan kebaikanmu, kemurahanmu. Haleluya. Mari bawa penyembahan malam hari ini. Ya sebab yang Kau telah buat dalam hidup kami. Oh Yesus, Shandaralama karalamo, iralaba shandaralamo. Haleluya. Allah kekuatan kami, Allah panci kemenangan kami. Shenderalaba karalamo. Eralaba karalaba yaralaba ralaba. Senderalaba takaralaba yaralaba ralaba. Yesus, Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. mari umat Tuhan bersama-sama katakan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku.
terjadi atas kami ya Tuhan. Shandara labara laba. Oh ralaba karabaya shandera labara labaya shandera labara labo. Mujizat terjadi. Oh raba karabaya Kami tahu ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami membawa hati dan segenap hidup kami kepadamu dengan ucapan syukur di dalam segala keadaan kami, maka kami percaya pertolongan Tuhan yang ajaib itu terjadi di dalam hidup kami. Malam hari ini setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan sudah bukakan atas kami. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan malam hari ini pekerjaan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Singkapkan isi hati-Mu bagi setiap kami. Nyatakan bagi kami agar kami menangkapnya, kami mengerti dan kami melakukannya ya Tuhan. Agar seluruh janji-Mu kami terima. Agar seluruh janji-Mu digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua anggota KUL yang ada di Rayon 17. Puji Tuhan, sore hari ini kita kembali bersama-sama masuk dalam KUL online. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tiba waktunya kita untuk mendengarkan apa menjadi isi hati Tuhan untuk kita semua hari-hari ini. Mari sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini karena kasih karunia-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih karena hari-hari ini Tuhan sedang menuntun bahkan membawa kami masuk dalam kedalaman dan keselarasan dengan Engkau. Untuk kami terus bangkit dan boleh menjadi terang dimanapun Kau tempatkan setiap kami. Terima kasih kami bersyukur Tuhan biarlah malam ini Kau berbicara atas kami semua Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu sehingga apa yang menjadi rancangan-Mu dalam hidup kami boleh tergenapi sesuai dengan kehendak-Mu dan dengan cara-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah malam hari ini Tuhan lewat hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Biar kuasa yang tidak pernah terbatas yang daripada Allah sendiri bekerja atas setiap kami, atas umat-Mu yang ada di rumah-rumah dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja ketika firman Tuhan dilepaskan. Ada kekuatan Allah yang dinyatakan atas setiap umat Tuhan. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama masuk dalam ibadah KUL online. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kalau gembala pembina kita katakan tahun ini adalah tahun di mana kita harus bangkit dan menjadi terang dimanapun Tuhan berada. Tuhan mau setiap kita, untuk kita semuanya bangkit dan menjadi terang. Bahkan melalui gembala rayon kita, dikatakan hari-hari ini kita harus masuk di dalam kedalaman dan keselarasan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah apa menjadi kerinduan Tuhan itu ada dalam setiap kita dan kita boleh menggenapinya. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ayat yang ke-16 dikatakan, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Saudaraku, setiap kita semua dikatakan anak-anak Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dikatakan di sini orang benar.
Orang benar adalah kita semua yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dikatakan kita dibenarkan bukan karena hasil usaha kita, tapi karena Tuhan yang sudah memberikan nyawanya untuk menebus setiap pelanggaran dosa kita. Maka kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan dikatakan orang benar itu gambaran seperti pohon korma dikatakan. Dikatakan di sini firman Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Setiap kita orang-orang anak-anaknya Tuhan, pilihannya Tuhan, orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, digambarkan seperti pohon korma. Kenapa kita nggak digambarkan seperti pohon rambutan, pohon duren yang lagi hit hari-hari ini? Tapi Tuhan katakan orang benar itu seperti pohon korma. Ternyata Bapak Ibu Saudara, pohon korma itu luar biasa. Ya, pohon korma itu beda dengan pohon-pohon yang lain. Dikatakan ada banyak keistimewaan pohon korma. Tidak hanya seperti pohon rambutan, pohon mangga, apalagi pohon duren Bapak Ibu. Tapi dikatakan sini pohon korma dikatakan. Mereka ditanam di bait Tuhan dan akan bertunas di pelataran Allah. Pohon korma ini begitu luar biasanya sampai dikatakan mereka ditanam di pelataran bait Allah dikatakan. Nah, setiap kita yang adalah pohon korma, diibaratkan seperti pohon korma dikatakan anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan mau setiap kita seperti apa yang dikatakan firman Tuhan hari-hari ini. Kita seperti pohon korma karena banyak keistimewaan. Apa keistimewaan pohon korma? Ternyata pohon korma itu tumbuhnya bukan hanya di tempat-tempat yang datar, tempat yang biasa-biasa, yang subur. Tapi ternyata pohon korma itu, saudara, pohon korma itu bisa tumbuh justru di tempat yang kering, yang tandus, yang susah airnya. Dikatakan bahkan di padang-padang pasir pohon korma itu tumbuh. Di tengah-tengah padang pasir di mana banyak angin yang kencang, disitulah pohon korma tumbuh. Jadi bukan di tempat-tempat yang biasa-biasa atau di gunung-gunung, tapi dikatakan di sini padang belantara, justru disitulah tempat pohon korma tumbuh. Artinya pohon korma adalah suatu pohon yang tangguh, bukan di area-area atau di zona-zona yang enak, tapi justru di zona-zona yang tidak enak, tapi mampu untuk tumbuh. Dan bukan hanya itu dikatakan pohon korma juga pohon yang kuat. Sekalipun ada banyak angin yang terus menerpa hari lepas hari. Tapi waktu pohon korma itu sudah tumbuh, dia tidak mudah untuk patah. Apalagi akan roboh. Tidak mudah untuk roboh karena pohon itu kuat. Dan dikatakan bukan hanya itu, tapi yang ketiga keistimewaan pohon korma. Yang ketiga pohon korma itu bermanfaat untuk kehidupan banyak orang. Berapa banyak yang hari-hari ini sering kali kita melihat bagaimana kegunaan korma, buah korma. Buahnya luar biasa kan, kecil tapi manis dikatakan. Dan banyak nutrisinya, sampai kalau kita dengar di iklan-iklan itu Bapak Ibu luar biasa kan. Sari kurma segala macam untuk bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Jadi ada banyak manfaatnya dari korma itu sendiri. Buah yang dihasilkan oleh pohon itu sendiri. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bagaimana pohon korma itu mengalami proses kehidupan? Nah, hari ini kita akan belajar untuk kita menjadi kuat, kita menjadi manfaat bagi banyak orang, kita menjadi terang bagi banyak orang lewat hidup kita seperti pohon korma. Kita nggak akan bisa menjadi terang bagi banyak orang kalau kita sendiri lemah dan tidak punya kekuatan. Kita nggak akan bisa menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita sendiri tidak tangguh. Tapi kita mau belajar. Hari ini firman Tuhan mengajar setiap kita untuk menjadi tangguh sebagaimana pohon korma mengalami kehidupan. Dari mulai penanaman bahkan sampai dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Demikian mengalami proses demi proses yang harus dilewati. Dan ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana Tuhan membuat setiap kita untuk boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Bagaimana Tuhan memproses setiap kita untuk dimanapun kita berada. Kita bermanfaat, kita berguna. Tapi bukan berarti kita senang dimanfaatkan orang Bapak Ibu. Tapi setiap kita boleh menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan dimanapun kita berada. Saya membaca filosofi bagaimana pohon korma ini mulai pertumbuhannya sampai dia menghasilkan buah. Ini luar biasa Bapak Ibu dan kita akan belajar. Waktu saya baca tentang bagaimana tumbuhnya pohon korma, ternyata untuk menjadi kuat pohon korma itu sebelum biji itu ditanam dikatakan untuk menanam biji korma ini tidak seperti menanam biji rambutan. Mungkin kalau biji rambutan
atau biji duren, kita hanya mungkin menggali tidak terlalu dalam. Tapi dikatakan korma, dia gali, bahkan dikatakan di situ bisa 1 atau 2 meter menggali tanah untuk menanam biji korma itu sendiri. Artinya ada banyak hal yang harus dilewati oleh biji korma untuk dia bisa bertumbuh. Nah, waktu dia sudah dimasukkan ke lubang yang dalamnya bisa 1 sampai 2 meter dikatakan, dia tidak langsung ditimbun tanah, tapi dikatakan di situ dia ditimbun mungkin batu-batu dulu. Setelah batu-batu kerikil, baru tanah. Baru ditimbun. Saudara, kalau kita nanam jagung atau nanam yang lain, apalagi saya sering kali ikut nanam jagung pada waktu saya kecil, itu cuma ditancap sedikit saja, cuma berapa senti itu bisa tumbuh. Tapi kita tahu pohon jagung kena angin sedikit aja dia langsung roboh. Tapi beda dengan pohon korma ini Bapak Ibu. Pohon korma waktu dia ditanam dikatakan dia harus menggali lubang 1 sampai 2 meter untuk menanam biji itu sendiri. Dan waktu biji sudah ditaruh dalam lubang yang dalam itu, ditimbun dengan pasir, ditimbun dengan batu, baru ditimbun dengan tanah. Proses untuk membuat bertumbuh, dan kita lihat bukan hanya waktu itu tumbuh dulu daun atau batangnya, tapi karena banyaknya himpitan, karena banyaknya tekanan yang menekan dia di dalam lubang itu, justru yang tumbuh itu akarnya dulu. Akar dulu yang tumbuh ke bawah, dan bibit itu belum bisa menumbuhkan tumbuhannya, belum bisa menumbuhkan batang ataupun daunnya, tapi akarnya dulu masuk ke dalam, terus masuk ke dalam. Sampai akar itu menemukan sumber air, dan waktu akar itu terus bertumbuh menemukan sumber air, baru dia punya kekuatan untuk memberi nutrisi, untuk tumbuhan itu menumbuhkan batang, menumbuhkan daun, dan terus berjuang untuk mengatasi, berjuang untuk menembus di mana ada batu, di mana ada kerikil, di mana ada tanah yang menimpa. Bapak Ibu Saudara, mungkin pun kalau hari ini kita juga menghadapi seperti apa yang dialami oleh pohon korma itu sendiri. Yang pertama, dia masuk ke dalam lubang. Ini berbicara seringkali kita merasa kita direndahkan, dimasukkan ke dalam. Seperti Yusuf pada waktu dia mendapat mimpi yang dia alami bukan langsung diangkat oleh Tuhan. Tapi Yusuf dimasukkan terlebih dulu ke dalam sumur. Dimasukkan ke dalam lubang yang dalam dikatakan. Berbicara bagaimana kita mengalami mungkin kalau secara kehidupan kita nyata hari-hari ini. Tuhan izinkan kita mengalami direndahkan. Bukan enggak cukup cuma direndahkan dikatakan. Ditimpa dengan beban dikatakan. Ada beban-beban yang kita menindih setiap kita. Ada batu, ada kerikil, ada tanah dikatakan. Dan bagaimana dengan respon kita waktu kita sedang mengalami itu? Bagaimana respon kita waktu kita sedang mengalami di mana kita ditimpa, dimasukkan, waktu kita dimasukkan ke dalam lubang itu sendiri. Direndahkan, enggak dianggap. Mungkin kita cuma dipandang sebelah mata. Padahal kita sudah melakukan yang terbaik di kul kita sudah melayani, kita sudah mungkin ngingetin teman-teman yang belum kul, kita ingetin mereka, teleponin, ayo ikut kul, ini waktunya kita kul biar kita bertumbuh, biar kita sama semakin mengenal Tuhan, tapi kita nggak dipandang. Dan mungkin bukan hanya itu, justru mungkin ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi bagaimana respon kita? Tapi yang Tuhan ingatkan, seperti pohon korma waktu dia dimasukkan ke dalam lubang. Bukan lubang yang biasa, tapi justru dikatakan lebih dalam dari pohon-pohon yang biasa. Dia dimasukkan ke lubang yang dalam. Dan Tuhan ingatkan untuk setiap kita, kalau kita mau bertumbuh dan menghasilkan buah, di mana buah itu bermanfaat bagi banyak orang, menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Kita harus belajar mengucap syukur dalam segala hal.
Itu yang dialami oleh pohon korma. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita mengalami itu. Kita mengalami, kita direndahkan, kita tidak dipandang, kita mau belajar bahwa Tuhan sedang menanam setiap kita. Tuhan sedang membentuk setiap kita untuk kita semakin kuat. Terlalu mudah buat Tuhan itu mengangkat setiap kita, tapi bagaimanakah waktu kita diangkat oleh Tuhan, apakah kita sudah siap? Kalau kita tidak punya akar yang kuat, belum berakar, kita gak akan sanggup waktu Tuhan angkat. Makanya seperti pohon korma ini dikatakan, dia menancapkan kokoh-kokoh akarnya sampai ke sumber air. Dan waktu dia ada di sumber air akarnya, dia menerima nutrisi, menerima asupan yang mampu memberikan kekuatan untuk terus mengalami pertumbuhan. Yang pertama dia akan mengalami, di mana dikatakan dia dimasukkan ke dalam lubang atau direndahkan prosesnya. Dan yang kedua bukan hanya tadi saya katakan bukan hanya direndahkan, tapi ditimpa ada banyak beban yang harus dia tanggung. Saudara, kalau hari-hari ini Tuhan kita juga mengizinkan kita melewati itu. Mungkin masalah yang ini belum beres, masalah yang itu belum beres, tapi tiba-tiba ada aja. Percayalah bahwa Tuhan mau setiap kita untuk terus berakar dan semakin dalam sampai kita menemukan sumber air itu. Siapakah sumber air kehidupan kita? Tuhan Yesus. Mari kalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami ada banyak beban, pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Ingatlah Tuhan berkata kepada kita semua, marilah engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Anggota kul yang ada di Rayon 17, Tuhan sedang membawa setiap kita masuk ke dalam kedalamannya Tuhan. Untuk selaras dengan maunya Tuhan. Selaras dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan mungkin izinkan kita mengalami beban. Tuhan izinkan kita mengalami tantangan. Tuhan izinkan kita mengalami masalah. Seperti halnya pohon korma waktu dia ada di dalam lubang. Tidak hanya dia dimasukkan ke dalam. Bukan hanya dia dimasukkan ke dalam lubang yang dalam ini. Tapi dia ditimbun oleh batu-batu yang berat. Kerikil-kerikil baru ditimbun tanah. Tapi pohon korma ini terus mencengkeramkan akarnya sampai dia menembus ke dalam. Sampai akarnya menjadi kuat dan menembus sampai menemukan sumber air itu sendiri. Dan pohon korma itu terus bertumbuh dan punya kekuatan untuk mendobrak semua yang menekan kehidupannya, yang menekan pertumbuhannya, yang menekan yang selama ini menghalangi untuk bertumbuh. Kekuatan waktu dia akarnya menancap dan sampai pada sumber air kehidupan itu ada kekuatan. Makanya hari ini Tuhan ingatkan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara semua yang ada di kul. Biar hari-hari ini mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kalaupun mungkin kita diizinkan mengalami masalah. Yang satu belum selesai, yang satu belum beres. Tapi Tuhan izinkan ada lagi di depan kita yang harus kita hadapi. Percayalah. Tidak ada rancangan Tuhan yang jahat untuk setiap kita. Percayalah, Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Tapi tangan Tuhan akan setia untuk memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mendobrak setiap apapun yang menjadi penghalang kita sampai pada tujuan Tuhan. Mendobrak setiap tekanan-tekanan, beban-beban palsu yang selama ini menindih setiap kita. Tuhan memberikan kita kuasa, Tuhan memberikan kita otoritas. Asalkan akar kita sampai pada sumber air kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan. Kalau kemarin ada seorang hamba Tuhan menyampaikan bahwa kita itu gak bisa kalau kita ngambang, hidup ngambang. Kalau kita ngambang, kita gak akan bisa menjadi kuat. Tapi waktu kita berbobot, ya, ada sesuatu dalam diri kita, maka kita akan tetap kuat dan stabil. Nah, setiap kita pun hari ini, kalaupun Tuhan izinkan kita sedang mengalami masalah, pergumulan, bukan keinginan dan kerinduan kita, bukan keinginan dan kerinduan Tuhan kita menjadi limbung, kita menjadi oleng, tapi kerinduan Tuhan untuk setiap kita. Walaupun Tuhan izinkan masalah pergumulan kita hadapi, tapi kerinduan Tuhan untuk setiap kita, kita tetap kuat, kita tetap tangguh seperti pohon korma yang mencengkramkan akar-akarnya sampai kepada sumber air kehidupan. Bagaimana biar akar itu terus bertumbuh dan mencengkram sampai menemukan dasar air sumber kehidupan itu sendiri.
ketika terus merambat, masuk ke dalam, terus masuk ke dalam. Dan hari ini Tuhan ingatkan untuk kita semua. Lebih lagi, jangan puas dengan kita sampai di mana kita mencari Tuhan. Jangan puas di mana kita sudah ada di, mungkin kita ada di zona di mana kita rasa, sudahlah saya sudah ketemu Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan lebih lagi, ayo cari Tuhan lebih lagi, cari Tuhan lebih lagi. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita sedang mengalami masalah, pergumulan, tantangan, nggak mudah untuk kita bisa mencari Tuhan, amin. Pasti ada banyak hal yang akan menghalangi kita. Mau doa juga nggak fokus, mau baca firman juga nggak fokus. Ingatnya masalah terus yang kita hadapi. Tapi hari ini Tuhan ingatkan untuk kita semua. Kalau kita akan, Tuhan mau kita menjadi kuat dan menjadi tangguh. Tidak ada cara yang lain. Terus masuk di dalam kedalamannya Tuhan. Sampai kita dapati air kehidupan yang menyegarkan. Sampai kita dapati hadirat Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan setiap kita. Saya mengajak kita semua, mari ibu-ibu, bapak-bapak semua, saudara-saudara semua. Kalau sendirian kita mungkin gak mudah untuk kita terus bisa ada dalam hadirat Tuhan. Pasti akan banyak godaan, ada banyak hal yang membuat kita tidak fokus. Tapi di gereja kita sekarang itu kita ada menara doa yang kita bisa online. Walaupun saudara ada dimanapun, saudara yang ada di Bandar Jaya, saudara yang ada di mungkin Tulang Bawang Barat, yang ada di Baradatu, dimanapun saudara. Sekarang kita kan ada menara doa online. Kita bisa bersama-sama lewat menara doa online. Kita boleh bersama-sama mencari Tuhan. Yang mungkin waktu kita sendirian kita nggak sanggup. Waktu kita sendirian rasanya kita ngambang. Tapi waktu kita bersama-sama. Waktu kita sepakat unity. Saya percaya Tuhan hadir. Waktu kita sepakat di dalam nama Yesus. Sekalipun kita berlainan tempat. Sekalipun kita berlainan jarak. Tapi percayalah Tuhan hadir melawat setiap kita dan memberikan kita kekuatan. Sehingga apapun beban, masalah yang Tuhan izinkan ada dalam setiap kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk mendobrak, menerobos semuanya. Sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Amin Bapak Ibu. Jangan menyerah dengan setiap keadaan yang harus kita lewati hari-hari ini. Tapi ayo cari Tuhan lebih lagi. Cari Tuhan. Bapak Ibu bisa lewat menara doa. Bapak Ibu bisa lewat baca firman Tuhan. Dengerin khotbah, dengerin firman Tuhan. Dengerin pujian, penyembahan. Sekarang kita dikasih fasilitas, ada banyak hal yang kita bisa membawa setiap kita semakin dalam kita mengalami Tuhan. Doa puasa kita juga ada yang kita bisa sama-sama. Kita boleh masuk bersama-sama dalam doa puasa. Kita bisa mengikutinya secara online lewat YouTube. Ayo kita sama-sama lebih lagi hari-hari ini nyari Tuhan. Lebih lagi kita untuk berakar, kita tancapkan akar kita dalam-dalam di dalam Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan berikan kita kekuatan seperti pohon korma. Sanggup untuk menerobos, sanggup untuk mendobrak setiap apa yang menimpa. Apa yang selama ini menutupi, menghalangi dia untuk bertumbuh keluar. Dan dia akan mengalami suatu pertumbuhan dan berkembang. Dikatakan, mari sama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau setiap kita semakin berakar, menjadi kuat dan kita terus bertumbuh. Dan dikatakan di sini di ayat yang ke-16, di ayat yang ke-15 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Artinya Bapak Ibu ketika kita selesai melewati semuanya, kita lulus waktu kita dibuang ke dalam, dimasukkan ke dalam lubang. Mungkin secara jasmani kita nggak dianggap, secara jasmani, secara harafiah mungkin kita merasa kita nggak diperhatikan. Tapi itu Tuhan izinkan untuk kita terus mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Dikatakan orang yang berharap kepada Tuhan. Ayat yang ke-15 berkata, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saudara, setelah biji korma itu melewati semua proses yang harus dilewati, dikatakan dia bertumbuh, bahkan dia tidak hanya bertumbuh pada musim itu saja, tapi terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Bahkan dikatakan sampai masa tuanya pun pohon korma ini terus menghasilkan buah. Saudara, kehidupan di padang gurun bukan kehidupan yang enak, bukan kehidupan yang biasa, tapi kehidupan yang luar biasa. Demikian untuk anak-anak Tuhan hari-hari ini. Kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini hari-hari ini bukan kehidupan yang biasa-biasa seperti kebanyakan orang di luar sana. Tapi Tuhan mau setiap kita seperti halnya pohon korma ini.
Justru di tengah-tengah keadaan yang tandus, keadaan yang sulit, zona yang tidak nyaman, justru disinilah suatu perbedaan itu terlihat. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan dia akan terus bertumbuh dan memberikan buah. Dan buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang. Demikian hidup setiap kita. Proses demi proses harus kita lewati sebagaimana pohon korma ini bertumbuh. Dari dia mulai ditanam, bertumbuh, menghadapi banyak hal, banyak tantangan yang harus dilewati. Tapi waktu dia sudah bertumbuh dan menjadi terus berbuah, menjadi lebat, dikatakan menjadi tinggi lebat, orang akan melihat dan merasakan betapa banyak manfaat dari pohon korma ini. Daunnya yang rindang bisa menjadi tempat peteduhan. Buahnya yang manis bisa dinikmati oleh banyak orang, bahkan menjadi obat dikatakan, menjadi nutrisi untuk menyehatkan tubuh banyak orang. Demikian dari setiap kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini bukan hal yang mudah yang kita hadapi, bukan hal yang biasa seperti kebanyakan orang yang harus kita lewati. Tapi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita yang sudah mengikuti Tuhan, kita yang sudah rajin ikut kul, kok sepertinya nggak seperti banyak orang di luar sana. Mereka kok biasa-biasa aja ya, sepertinya mereka kok nggak, masalahnya ada tapi nggak seperti kita ya. Kayaknya kok bertubi-tubi kita hadapi. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi, rencana Tuhan tetap rancangan masa depan penuh pengharapan. Tuhan mau setiap kita bukan menjadi batu sandungan, tapi Tuhan tetapkan setiap kita untuk menjadi berkat. Tuhan mau setiap kita bukan semakin membuat gelap, tapi Tuhan mau setiap kita bangkit dan semakin menyatakan terang Tuhan dimanapun Tuhan ada. Belajar dari pohon korma ini dikatakan hari-hari ini, mari kita belajar. Mungkin kita sedang ditanam oleh Tuhan, di mana kita di tempat yang tersembunyi, tidak banyak orang yang melihat kita, tidak banyak pujian yang kita terima, tidak ada apresiasi yang kita terima. Tapi percayalah, Tuhan melihat setiap kita. Mungkin Tuhan izinkan ada banyak hal yang kita hadapi, tekanan, tantangan, bahkan mungkin banyak perkara yang seolah-olah kita nggak mampu, nggak sanggup kita hadapi. Tapi Tuhan mau setiap kita justru semakin berakar kuat, cengkram Tuhan lebih kuat lagi. Sampai pada sumber air kehidupan. Dan waktu air sumber kehidupan itu kita sampai ada di sana, maka ada nutrisi, ada asupan yang akan beri pertumbuhan di dalam kerohanian kita, di dalam hidup kita, di dalam roh kita. Dan kita akan mengalami kekuatan untuk bertumbuh dan mendobrak setiap masalah, tekanan, beban-beban palsu yang musuh taruhkan untuk setiap kita. Dan kita akan terus bertumbuh, dan tidak berhenti sampai di situ dikatakan. Bertumbuh dan menghasilkan buah, bahkan sampai masa tua dikatakan. Sampai masa tuanya tetap kita akan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan setiap kita. Tapi memang proses harus kita lewati. Bapak Ibu Saudara, biarlah kalau malam hari ini kita belajar sebagaimana kehidupan ataupun filosofi pohon korma. Biar setiap kita didapati oleh Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti pohon korma yang ditanam di bait Tuhan, dikatakan di sini, yang bertunas di pelataran Allah kita dan sampai masa tua kita terus menghasilkan buah, dikatakan menjadi gemuk dan segar. Berbicara gemuk bukan bicara overweight ya Bapak Ibu, seperti badan saya, tapi lebih daripada itu berbicara tentang menjadi gemuk, di mana Tuhan memelihara kita sedemikian rupa sehingga bukan hanya kita diberkati, tapi kita boleh menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Menjadi segar dikatakan, walaupun di tengah-tengah keadaan yang tandus, kering, susah, dan mungkin masa-masa yang sulit, kita tetap punya energi, kita tetap punya kekuatan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan ini yang menjadi kerinduan Tuhan untuk semua anggota kul yang ada di Rayon 17. Hari-hari ini setiap kita didapati oleh Tuhan, terus kita bertumbuh, berakar kuat dan bertumbuh. Dan apapun angin yang akan menerpa, badai yang akan menerjang, waktu kita kuat akar kita di dalam Tuhan, semuanya boleh terjadi, tapi
Tuhan akan terus membuat kita menjadi kuat dan tetap kuat bersama-sama dengan Tuhan. Sampai kita mau berkata kepada Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Amin. Jangan menyerah dengan keadaan waktu Tuhan sedang mengizinkan proses terjadi. Biar kita juga boleh berkata seperti halnya dalam firman Tuhan. Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Sehingga orang yang ada di luar sana juga boleh melihat betapa Tuhan yang kita sembah. Sekalipun Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang tidak enak keluar dari zona nyaman. Tapi pada akhirnya kita akan didapati menjadi orang-orang yang kuat dan akan terus bertindak bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Inilah firman Tuhan untuk kita semua. Biarlah setiap kita boleh diberkati, dikuatkan, semakin dalam berakar di dalam Tuhan dan semakin bertumbuh menghasilkan buah dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Firman Tuhan sudah selesai, kita akan sama-sama berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan, biar Tuhan memampukan kita melewati segala sesuatu untuk kita bertumbuh dan menghasilkan buah dan menjadi berkat dimanapun Tuhan berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Mari Tuhan, biar Engkau yang mewahyukan sesuatu lebih dari apa yang hamba-Mu, bahkan umat-Mu dengar secara jasmani. Lebih daripada itu wahyukan bagi kami, sehingga kami boleh menangkap akan hatinya Tuhan. Bahwa hari-hari ini Engkau mau untuk setiap kami semakin berakar, kuat mencengkram Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kami lewati, kami hadapi dan kami percaya Tuhan yang akan menjadikan setiap kami orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Sehingga kami akan terus Tuhan menjadi kuat dan akan terus bertindak bersama-sama dengan Engkau sampai janji dan rancangan-Mu digenapi bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati dari seluruh kul-kul yang ada ya Tuhan. Biarlah Engkau terus menjadikan setiap kami menjadi terang dimanapun Engkau tempatkan setiap kami. Hidup kami boleh menjadi terang bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah lewat persembahan kita, kerajaan Allah akan semakin diperluas, pekerjaan Tuhan akan semakin besar dan membawa banyak orang kembali kepada rancangan Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, mungkin yang jauh, saudara bisa mentransfer persembahan saudara lewat QR yang tersedia di layar saudara. Dan mungkin saudara yang dekat, saudara boleh datang ke gereja, persembahan saudara boleh masukkan dalam amplop dan masukkan ke kotak yang tersedia di gereja. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, percayalah Tuhan yang akan membuat setiap kita menuai dari apa yang kita tabur, apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan, itu menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Mari kita beri dengan pengucapan syukur. Kita akan menutup ibadah kul kita hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan di dalam ibadah kul hari ini kami percaya Engkau yang meneguhkan, menguatkan setiap kami untuk kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang sudah memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah Engkau memberkati berkali-kali lipat dari setiap apa yang dipersembahkan oleh setiap umat-Mu. Mereka sudah mempersembahkan waktunya, mereka sudah mempersembahkan hidupnya, bahkan mereka juga boleh mempersembahkan apa yang ada dalam kehidupan mereka sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas persembahan umat-Mu ya Tuhan. Berkati berlimpah-limpah setiap keluarga-keluarga, setiap pekerjaan, setiap usaha umat-Mu. Biar Tuhan memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kekuatan, kemampuan untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Sebelum kami mengakhiri kul kami Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Mari saudara semua kita angkat tangan kita. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa di sorga. Cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan menguatkan, meneguhkan setiap kita. Tuntunan dan pimpinan Roh Kudus yang akan mengajar, memampukan kita berjalan dalam kebenaran Tuhan sampai janji Tuhan digenapi dari hidup kita semua. Mari kita yang percaya, kita terima dengan iman, kita katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.